bahwa sebenarnya Al-Quran adalah kitab yang nyata, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kita beriman kepada kitab kita, yaitu Al-Quran. Iman itu artinya kesadaran. Seseorang yang beriman adalah orang yang memiliki kesadaran bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang nyata. Yang namanya nyata bisa kita rasakan, bisa kita saksikan. Bukan sesuatu yang tidak nyata, bukan sesuatu yang tidak bisa kita rasakan. Bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang nyata pada diri kita, nyata dalam kehidupan kita. Apabila kita beriman kepada Al-Quran, maka kita mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang nyata, yang merupakan firman Tuhan. Nah, ketika Al-Quran ini adalah kitab yang nyata, jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah kenyataan. Apapun yang tercatat dan tertulis di Al-Quran adalah sesuatu yang nyata. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak nyata. Seperti surga, neraka, itu kan nyata. Nyata dan bisa kita rasakan. Itu bagian dari perasaan kita, suasana hidup kita. Mungkin kita sering merasa cemas, takut. Apalagi zamannya COVID ini. Di zaman pandemi COVID, kadang-kadang orang merasa cemas, takut. Nah, itu bagian dari neraka, bahwa kita saat itu sedang dituntun untuk menghampiri jurang neraka. Itulah hal-hal yang disebut dengan kenyataan, bahwa penderitaan itu adalah neraka, dan itu adalah nyata. Sementara orang-orang yang tenang, damai, bahagia, tidak takut apapun, sesungguhnya dia berada di suasana yang disebut dengan surga, dan itu adalah kenyataan. Saya pernah menjelaskan bahwa gaib adalah sesuatu yang belum terpikirkan. Setelah melalui proses berpikir, maka yang gaib itu menjadi nyata. Demikian pula dengan jin, adalah makhluk yang nyata, yang hidup berdampingan dengan kita. Jadi Al-Quran menjelaskan sesuatu itu bisa kita nyatakan bahwa itu benar, bukan hayalan. Bisa kita ketahui dan kita mengerti. Jadi kalau ada ayat mengatakan bahwa minal jinnati wan nas, di antara bangsa jin dan manusia, itu adalah ayat yang nyata. Manusianya kita, jinnya itu juga ada di sekitar kita, hidup kita, yang disebut dengan mikroba. Ini bahasa yang sekarang, bahasa biologi itu disebut mikroba. Sementara kalau di Al-Quran menyebutnya jin. Demikian pula dengan malaikat dan iblis. Itu juga nyata pada diri kita. Malaikat adalah personifikasi dari energi positif, dan iblis adalah personifikasi dari energi negatif. Positif dan negatif itu sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Tapi perlu dikendalikan energi-energi dari negatif, yang sifatnya negatif ini. Ya, contoh hawa nafsu itu bagian dari sifatnya iblis, bagian dari iblis. Perbuatan keras, kasar, jahat, itu bagian dari energi negatif yang mengalir pada diri kita, dan ini bagian dari sifatnya, identitas dari si iblis. Sementara yang baik-baik, malaikat, yang mengatur organ tubuh kita, mengatur detak jantung kita, jalannya darah kita, ini adalah malaikat. Karena memang malaikat diperintahkan untuk sujud, untuk patuh kepada kita. Maka ada ayat yang menjelaskan bahwa malaikat sujud kepada Adam, sementara iblis tidak sujud kepada Adam. Makna dari sujud ini bukan berarti sujudnya sama seperti kita sembahyang. Tapi sujud di sini adalah ditundukkan atau dipatuhkan untuk melayani manusia sesuai dengan ketetapan dan sunatullah.
bahwa malaikat patuh kepada diri kita dan akan memberikan informasi-informasi cara berpikir kita. Ini bagian dari kerjanya malaikat. Organ tubuh kita sehat, detak jantung kita normal, kemudian darah kita mengalir. Ini bagian dari kerjanya malaikat. Sementara kalau iblis itu lebih kepada sifat dan kepribadian yang perlu kita kendalikan. Seperti hawa nafsu. Hawa nafsu ini bagian dari sifat iblis. Karena tanpa sifat hawa nafsu, kita mungkin tidak bisa hadir ke dunia ini. Maka dari itu, inilah yang ingin saya jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang nyata dan bisa dibuktikan. Setelah kita melalui proses berpikir bahwa perbedaan kita dengan binatang atau makhluk lainnya adalah terletak pada akalnya. Maka dari itu gunakan akal kita untuk berpikir tentang sesuatu yang membawa pembaruan. Kalau kita meyakini Al-Quran adalah kitab yang nyata, maka marilah kita sama-sama meminta petunjuk kepada Allah. Nah, setelah mendapat petunjuk dari Allah, maka berpikirlah untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa manfaat dari cara kita berpikir dan bertindak dalam hidup ini, sehingga kita tidak terperangkap dalam halusinasi dan hayalan. Karena hidup kita adalah hidup kenyataan yang sebenar-benarnya hidup. Terima kasih.